Halo, selamat siang kelas 11 AKL. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran komputer akuntansi pada perusahaan jasa dengan menggunakan Accurate. Oke, sebelum kita maju, kenapa Miss Eres memilih aplikasi Accurate? Begitu banyak aplikasi yang digunakan, yaitu ada Mayo, ada Accurate, dan ada yang lainnya. Kenapa Miss Eres lebih memilih Accurate? Karena Accurate ini begitu banyak yang mencari perusahaan begitu banyak mencari siswa-siswi lulusan SMK yang mengerti atau memahami Accurate ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di mana kita kemarin sudah melakukan input data, sekarang kita masuk ke dalam mengentry bukti transaksi pada perusahaan jasa. Kalian bisa buka buku kalian itu di halaman 82. Di mana bukti transaksi itu terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur penjualan, dan faktur pembelian, serta ada nota kontan, ada nota kredit, ada bukti memorial ya. Jadi begitu banyak yang akan kita bahas ya. Cuman untuk hari ini kita masih setengah dulu, tidak bisa langsung sekaligus kita bahas ya. Untuk yang pertama kita akan input bukti kas keluar, namun sebelumnya kita akan buka dulu Accurate. Seperti biasa Accurate-nya dibuka seperti biasa, sama. Dan ingat password kalian apa ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini Accurate sudah terbuka. Saya akan buka data saya, di mana kemarin kalian sudah menginputnya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan lagi, kalau nggak bisa dibuka, kalian harus input lagi dari awal ya. Karena saya ini juga input dari awal. Karena kemarin kita sudah habis tahun, ya. Oke, kita cari datanya. Seperti biasa, cara membukanya, ya. Klik 2 kali. Di mana datanya? Kalian harus ingat. Ini yang baru punya saya. Ini kita oke. Oke, kalau misalnya ini sudah terbuka, kita masukkan kata kuncinya, yaitu kata kuncinya adalah supervisor. Supervisor ya. Kita oke. Lalu akan terbuka data kita yang telah kita input ya. Tunggu. Oke, kalau memang sudah terbuka seperti ini, ya, kalian lihat di sini itu ada penjelajah, ya, ada penjelajah. Ini ada buku kas, ada kas bank, ada persediaan, penjualan, pembelian, aset tetap, daftar, RMA, proyek, publikasi, dan e-faktur. Nah, untuk yang pertama kita akan input bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini di mana terjadi kalau misalnya kita mengeluarkan kas, ya. Bukti kas keluarkannya itu kita lihat di halaman 82, dibayarkan kepada karyawan Foto Praga 1.500.000, yaitu sebagai pembayaran gaji karyawan. Oke, berarti ini adalah pengeluaran. Berarti kalau pengeluaran, ini bukan pengeluaran untuk pembayaran utang dagang ataupun pembayaran yang berkaitan dengan bahan baku atau bahan penolong, pembelian ya. Tapi ini adalah pembayaran gaji karyawan, berarti kalau misalnya pembayaran selain dari itu, dari pembelian bahan baku atau bahan penolong, kita masukkan ke dalam kas dan bank. Oke, kalau misalnya sudah terbuka kayak gini, kita disuruh memilih mana yang kita mau pilih, yaitu adalah pembayaran. Ya. Karena kita mau melakukan pembayaran. Oke, karena ini pembayaran gaji, maka akun yang kita gunakan adalah kas. Ya. Nah, untuk vouchernya kita lihat di situ vouchernya yaitu adalah BKK 01. BKK strip 01. Dan untuk tanggalnya kita mau lihat tanggal 1 Desember 2000. Oh, maaf. Ini 2016. Oke. Memonya yaitu adalah pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan bulan apa di situ dibilang? Bulan November 2016 ya. November 2016. Oke, kalau misalnya sudah, penerimanya adalah karyawan. Karyawan. Oke. Pembayarannya adalah 1.500.000, kita masukkan. Oke, udah ya 1.500.000. Sekarang account numbernya ini adalah untuk pembayaran uang, untuk pembayaran gaji, berarti itu adalah utang gaji. Tuh. Kita cari langsung di sini, utang.
Nah, beban gaji ya. Kita masukkan beban gaji. Ya, 1.500.000 ya. Habis itu kita masukkan, kita simpan dan tutup ya. Kalau misalnya sudah pasti akan ada bunyi ya. Oke, pembayaran gaji sudah kita input. Kita masuk ke halaman 84. Di situ ada nota kontan. Nota kontan yaitu diterima dari Foto Praga ya. Nota kontan diterima dari Foto Praga. Karena apa? Perusahaan kita ini namanya Foto Praga ya. Jadi berarti kalau misalnya diterima dari Foto Praga, berarti kita melakukan pembelian ya. Nah, jadi Miss Eros mau ajarkan kamu bagaimana caranya membedakan apakah itu penjualan atau pembelian. Nah, kalau misalnya nota konten kan bisa penjualan dan bisa pembelian. Nah, caranya itu adalah kamu lihat kop surat dari dokumen tersebut. Kalau misalnya kop suratnya itu adalah nama perusahaan kita, berarti itu adalah penjualan. Tapi kalau kop suratnya nama PT lain, berarti itu adalah pembelian ya. Di bawah mudah saja, diterima dari Foto Praga, berarti kita masuk ke dalam pembelian. Habis itu kita ambil faktur pembelian, karena kita ini kan pembelian secara tunai. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembelian secara tunai, kita masukkan dulu purchase-nya atau invoice-nya, ya. Nama vendornya adalah Fuji Film, ya. Terus formnya adalah FA1202. FA strip 1202. Ya, invoice nomornya sama. FA. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. 02 12 12 2016. Oke. Kalau misalnya sudah, ship date juga sama karena ini nota kontan disamakan. Oke, untuk ininya adalah COD ya. Amount-nya adalah berapa amount-nya? Amount-nya adalah 500.000. Amount-nya 500. Itemnya apa? Yaitu film. Ya, kuantitinya 10. Unit price-nya adalah 50.000. Oke, kalau misalnya sudah dia tidak mendapatkan diskon, terus ini lalu deskripsinya itu adalah pembelian tunai. Jadi kalau misalnya kalian lihat logo yang di buku beda sama yang Miss Eres buat, karena ini accurate Miss Eres ini baru saja Miss perbarui, kemarin sempat error, ya. Nah setelah itu baru itu kita simpan dan tutup. Akan ada bunyi, ya. Nah setelah itu karena dia berupa kontan, ya, karena dia kontan, maka hari itu juga langsung kita buat pernyataan bahwa dia telah membayar, ya. Pembayaran pembelian Fuji Film, ya. Nah, lihat ya. Kan. Oke. Berarti ini yang dia bayar. Tidak ada diskon amount. Untuk formnya yaitu FA 1202. FA strip 1202. Tanggalnya sama 2 Desember. Ininya adalah kas di kas. Lalu ini adalah pembelian tunai. Pembelian tunai. Ya. Nah, setelah itu ini juga sama, tanggal 2 bulan 12, cek amount-nya ada 500.000. Oke, kalau misalnya sudah, ini udah di checklist ya, wajib. Habis itu kita simpan dan tutup. Oke, kalau misalnya sudah, kita masuk ke dokumennya selanjutnya, yaitu adalah bukti kas keluar ya. Di situ ada bukti kas keluar. Ada bukti kas keluar di halaman 87, yaitu ini berarti kita mengeluarkan uang ya, Foto Praga, berarti ini yang kita keluarkan. Kalau misalnya ini kita masuk ke kas dan bank, kita lihat dulu itu untuk apa? Pembayaran bahan bakar Pertamax Plus 10 liter. Berarti pembayaran bahan bakar, berarti ini bukan pembelian bahan baku, berarti kita masukkan ke kas dan bank, baru itu pembayaran. Lalu ininya adalah kas ya. Untuk ininya adalah BKK 02, ikuti sesuai dengan nomor bukti transaksi yang ada di buku ya. Nah, terus ini tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 02 12 2016. Oke. Untuk memonya adalah pembayaran bahan bakar pertama. Pembayaran
bahan bakar Pertamax plus 10 liter. Oke, kalau sudah, ini yang menerimanya adalah Pertamina. Oke, amount-nya adalah 100.000. Oke, kalau misalnya sudah, account number-nya yaitu adalah, karena ini tidak ada akunnya, karena ini kan pembayaran bahan bakar ya, berarti ini adalah beban lain-lain. Oke ya, kita masukkan. Oke, 100.000 sudah semuanya, berarti kita tinggal simpan dan tutup ya. Kalau sudah ada bunyinya berarti dia sudah masuk ya. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke pendapatan cuci cetak ya. Kalau misalnya pendapatan cuci cetak yaitu adalah bukti kas masuk ya, pendapatan cuci cetak berarti pemasukan dong. Berarti kita masuk ke kas dan bank penerimaan. Baru itu di sininya adalah kas. Vouchernya adalah BKM strip 01. Tanggalnya adalah tanggal 3 Desember 03 12 2016. Memonya adalah hasil penerimaan. Memonya adalah penerimaan uang atas hasil cetak ya. Penerimaan uang atas hasil cetak. Penerimaan uang hasil cetak film dari Aziza Foto. Cetak film dari Aziza Foto. Oke. Nah, lalu amount-nya adalah 100.000. Oke, account number-nya yaitu adalah pendapatan cuci cetak film ya. Pendapatan cuci cetak film 100.000 langsung kita simpan ya. Sekarang kita masuk ke halaman 91 yaitu adalah dokumen transaksi 5 ya, pembayaran utang. Jadi kita punya utang, kita membayar utang ya. Nah, kita lihat ini pembayaran utang apa? Pembayaran utang dengan nomor faktur FA 1121 pada tanggal 20 November. Oke, kita berarti masuk ke pembelian karena dia pembayaran utang, pembayaran pembelian ya. Berarti ini kita masuknya adalah ke Fuji Film ya, nama perusahaannya adalah Fuji Film. Ini adalah kas, lalu ini currency-nya Rp1, memonya adalah pelunasan utang dengan nomor faktur FA strip 1121. Oke. Ininya adalah BKK. Oke, setelah itu kita udah pilih semuanya. Terus ini untuk pembayaran utang F1121 tanggal 20 November dan untuk tanggalnya yaitu adalah tanggal 4 Desember ya. 04/12/2016 ya. Nah, untuk form nomornya adalah BKK 03, BKK strip 03. Di sini tanggalnya sama, tanggal 4 bulan 12 2016 ya. Untuk cek amount-nya adalah 1.200.000. Oh, ini kita checklist dulu ya. Nah, baru nanti dia akan muncul di sini. Oke ya, 1.250.000 ya. Nah, setelah itu dia tidak dapat diskon, lalu kita simpan dan tutup. Oke, nanti akan ada bunyi. Sekarang kita masuk ke penjualan film tunai. Penjualan film tunai. Oke, lihat kop suratnya, nota kontan. Kop suratnya adalah kop surat nama kita. Berarti dia adalah
penjualan ya. Sekarang kita masuk ke penjualan. Oke. Kalau misalnya nota kontan bisa, tapi kita buat dulu faktur penjualannya ya. Kita buat faktur penjualannya. Ini nama pelanggannya yaitu adalah pelanggan tunai. Pelanggan tunai ya. Oke, karena di sini belum ada, berarti kita masukkan yang cash ya, karena pelanggan tunai dia namanya adalah cash. PO nomornya adalah BKM strip 02, invoice-nya juga BKM strip 02. Untuk tanggalnya sama, yaitu 05/12/2016. Oke, sama invoice number-nya juga. Oke. COD ya. Untuk itemnya apa yang mau dia penjualan apa? Yaitu penjualan film ya. 4. Satunya adalah 60.000. Oke ya, tidak ada teksnya 240.000. Lalu di sini deskripsinya adalah penjualan tunai. Penjualan tunai ya. Nah, kalau sudah ya, ininya kita masukkan tanggalnya sama ya, pas. Terus akunnya adalah piutang dagang ya, piutang dagang. Lalu dia ada pajak pertambahan nilai juga. Lalu di sini freaknya itu tidak ada ya. Freaknya tidak ada. Lalu setelah itu kita klik bayar karena ini adalah penjualan tunai. Nah, kalau kita klik bayar, dia akan masuk ke customer receipt. Ini cash, berarti ini cash. Ini tanggalnya juga masih sama. Memonya adalah penjualan tunai. Oke, di sini formnya adalah BKK, BKM strip 02. Ya, di sini tanggalnya sama. Ini juga sudah, tinggal ini bayar. Lalu ada lagi kah yang mesti dirubah? Tidak ada. Langsung kita simpan dan tutup. Oke, kalau misalnya sudah, ini ada tulisan paid, berarti itu kita sudah bayar, lalu kita pilih simpan dan tutup. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, berarti kita sudah input sekitar ada 6 bukti transaksi, ya. Kedepannya misalkan buatkan lagi video seperti ini, kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa bilang sama Miss Eres, saya pengennya Miss materinya dihabiskan aja. Nah, kalau kayak kemarin kelas 12 itu mereka sekitar ada 200 lembar, itu sekitar ada video 1 jam. Ya, jadi kalau memang kalian setuju untuk dibuatkan video 1 jam, nanti akan Miss buatkan. Tapi kalau memang tidak, kita akan cicil seperti ini. Ya, hanya itu saja dari Miss Eres. Ini jangan sampai lupa untuk di-save. Ya, tutup data, yes. Ini tinggal yes. Karena itu artinya di backup atau di save ya. Backup selesai. Yang ini adalah kita tutup ya. Kita selesai. Miss Eres ucapkan terima kasih untuk anak-anakku yang masih tetap menyaksikan setiap video yang Miss Eres buat ya. Meskipun mungkin kalian lelah atau kalian capek, tapi Miss Eres berharap kalian tetap semangat ya. Itu aja dari Miss Eres. Sekian dan terima kasih.